Kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah SMK Jobrau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan ini dalam rangka kami sebagai grup penggerak ya, grup penggerak angkatan 9 tahun 2023. Kami akan memaparkan atau diseminasi tentang budaya positif yang bisa kita nanti terapkan di sekolah SMK Jobrau, sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam peningkatan mutu siswa atau mutu sekolah. Dan kita di sini terutama dalam kegiatan guru penggerak, salah satu yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita itu pembelajarannya lebih berpihak pada murid. Nah, itu yang mungkin perlu diberikan juga untuk kegiatan. Saya silakan Pak Catur untuk memaparkan. Kalau tadi Pak Catur sudah membahas tentang keyakinan kelas, seperti apa. Nah, di sini tadi kita berbicara tentang hukuman tadi. Nah, hukuman tidak bisa. Terus kita memakai lagi siswa begitu, ya kan? Nah, sekarang kita di sini bicara solusinya dulu. Seperti apa yang kita lakukan ke depannya untuk kita melakukan pembinaan untuk siswa yang selama ini ternyata saya sendiri merasakan ternyata dari pembelajaran guru penggerak kemarin baru saya sadar ternyata hukuman itu adalah motivasi terendah yang kita lakukan kepada siswa. Dari 5 posisi kontrol, ternyata yang paling rendah itu adalah hukuman. Jadi selama ini yang saya terapkan bisa dibilang ya hukuman itu yang saya anggap terbaik, ternyata masih ada hal yang lebih baik daripada itu. Nah, ini di sini akan saya jelaskan solusi apa yang kita harus lakukan. Di sini ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini ada istilah yang sering nanti kita lakukan di penanganan siswa yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini jadi segitiga restitusi yang kita lakukan untuk penanganan siswa ke depannya. Sebelum saya masuk dalam penanganan segitiga restitusi, kita harus mengenal tadi 5 posisi kontrol. Ini yang disebut kesehatan pertama adalah hukum. Itu yang biasa kita lakukan, ya kan Bu? Sampai sudah melakukan ini. Ternyata yang depan sering. Yang kedua, ada posisi kontrol yang disebut dengan pembuat rasa bersalah. Nah, itu apa itu pembuat rasa bersalah? Beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini jadi kita itu sebenarnya sebagai guru membuat siswa ini merasa bersalah. Kamu membuat saya nanti dimarahin pas sekolah. Nah, itu biasanya kita lakukan. Sehingga siswa itu merasa, waduh kasihan juga guru saya. Nah, padahal sebenarnya ternyata kalau dibilang hukuman tadi, sebenarnya resikonya lebih tinggi. Resiko yang lebih beresiko sebenarnya antara penghukum dengan dengan pembuat rasa bersalah itu sebenarnya beresiko dari pembuat rasa bersalah. Kenapa? Karena pembuat rasa bersalah membuat siswa itu sebenarnya tidak percaya diri.
Nah, itu membuat siswa tidak percaya diri, malah justru dia merasa menyalahkan diri sendiri. Dia bisa berpikir, saya tidak ada gunanya di sekolah ini. Yang ujung-ujungnya bisa dia berhenti sekolah karena dianggap tidak bermanfaat lagi. Nah itu, jadi kita sebagai guru hati-hati. Ya, memang kita tidak marah dengan siswa, ya. Kita tidak marah dengan siswa, tapi kita membuat dia merasa bersalah. Nah itu perlu kita kita harus ketahui. Yang kedua, ketiga, di sini ada teman. Nah, teman. Apa itu teman? Ayolah, yang penting buat guru bangga, karena tidak apa-apa kamu salah. Nah ini posisi teman sebenarnya posisi yang kita lakukan juga sebagai siswa, tapi biasanya dilakukan adalah dengan senyum-senyum dengan siswa. Dia terlalu dekat sama siswa. Tapi ini sebenarnya ada masalah juga, bagus juga. Cuma ada hal yang perlu kita ketahui di sini. Nanti siswa tersebut nanti merasa yang terbaik itu guru itu saja. Guru yang lain nanti merasa tidak, guru itu saja yang terbaik bagi dia, apapun guru itu. Nah itu yang menjadi resiko nanti pada siswa. Nah dan kemudian ini yang dikatakan memotivasi siswa untuk membuat dia disiplin atau dia disiplin. Ini disebut dengan yang dibilang Pak Catur tadi, ekstrinsik atau perubahan dari luar. Ini siswa berubah karena disebabkan dari luar. Apa contohnya? Karena hukuman. Dia disiplin karena hukuman. Nah itu yang dikatakan ekstrinsik. Nah lanjut kita ke nomor 4. Ada pemantau. Nah ini pemantau. Kalau pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini kalau pemantau itu biasanya kita lakukan adalah sesuai dengan aturan yang sudah tercatat. Nah, kamu melanggar seperti ini, aturan absen apa, hukumannya ini. Nah itu yang dilakukan kalau guru pemantau. Tapi itu sudah masuk dalam intrinsik sebenarnya, karena sesuai dengan ya kalau kita di sini kan buku saku. Nah itu yang betul-betul diterapkan sama guru tersebut. Dan yang terakhir di sini ada nomor 5 yaitu posisi manajer. Nah ini posisi manajer. Pertanyaannya di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi sedikit berbeda ya ucapan yang kita lakukan antara tadi pemantau dengan manajer. Sekarang yang kita lakukan sebenarnya di sini adalah posisi manajer. Kenapa? Manajer ini menggunakan sistem yang dibilang tadi, restitusi. Restitusi ini sebenarnya kita melakukan dengan siswa itu berdialog. Kita lakukan dialog dengan siswa. Kalau pemantau kan sudah kesalahanmu apa? Langsung konsekuensi. Tapi kalau manajer ini tidak, dia mencari sebuah sistem di mana siswa kita ajak diskusi dulu, berdialog, sehingga dia tahu nanti ke depannya dia tahu oh kesalahan saya di mana. Dia bisa sadar, oh salah saya di sini. Bagaimana? Dan kita minta dia bagaimana caranya dia mencari solusinya sendiri. Dia mencari solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Guru membantu memberikan arahan di situ. Nah itu, ini 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui dulu sebelum masuk ke segitiga restitusi. Yang selanjutnya ada juga yang namanya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 yang saya sampaikan. Pertama itu motivasi perilaku manusia itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ini motivasinya karena adanya ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata kita memberikan penghargaan ke siswa itu belum tentu juga bagus. Ya, kalau tadi hukuman, ternyata penghargaan itu belum tentu juga bagus. Kenapa? Kapan siswa itu tidak mendapatkan penghargaan lagi atau sebuah hadiah, dia bisa kembali ke awal yang tadi. Karena kenapa? Sudah tidak ada lagi harapan yang diinginkan, hadiahnya sudah tidak ada. Nah itu yang bisa membuatkan kembali ke siswa tersebut kembali ke masalah yang awal tadi. Dia tidak disiplin misalnya. Karena kenapa? Tidak ada harapan. Nah yang ketiga ini yang perlu kita perhatikan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah jadi ini adalah dari dalam. Jadi dia sadar, dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah hal yang benar, dia harus memperbaiki dari situ.
Karena kenapa dari dalam? Yang paling bagus kan kalau secara kalau dari dalam ada gurunya tidak ada gurunya dia tetap disiplin. Kenapa? Dia paham disiplin itu pentingnya apa? Nah itu. Lanjut. Di sini ada sedikit instruksi, saya sudah masuk ke sistem segitiga instruksi, yaitu segitiga instruksi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga instruksi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Jadi kita punya 3 tahapan nanti dalam pembinaannya. Tahapan pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini ada segitiga institusi yang tadi sudah berdudukan yang ada jadi siswa itu kita lanjutkan dulu. Kalau sementara dia marah atau dia emosi, pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan. Tidak langsung kita eksekusi, tidak langsung kita ini, tapi stabilkan dulu emosi siswa tersebut. Karena restitusi kita tidak bisa lakukan kalau misalnya siswa masih emosi. Diamkan dulu, baru kita bisa lakukan restitusi. Dan restitusi itu tidak kita bukan berarti kelompok, ya Bapak Ibu. Restitusi itu kita antara siswa dengan guru sendiri atau wali kelas. Bukan berkelompok, ya. Ada validasi tindakan yang salah. Di sini validasi kita sudah menerapkan sesuai itu sudah. Yang mau validasi biasanya kita lakukan di sini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah itu kalau dia sudah mulai tenang, sudah mulai ini, baru kita masuk ke validasi. Kira-kira di mana sih ini salahnya di mana? Apa yang kamu lakukan sebenarnya benar saya itu. Tapi kira-kira masih ada yang perlu bisa kita baik. Lanjut ke ketiga menanyakan keyakinan. Yang tadi ini kita tidak bisa melakukan kita sulit melakukan segitiga restitusi kalau yang tadi Bapak Ibu tidak lakukan, yaitu keyakinan kelas. Makanya pentingnya keyakinan kelas itu kita lakukan di kelas karena itu menjadi sebuah keyakinan siswa yang nantinya mereka percaya bagaimana kita melakukan segitiga restitusi. Mereka sudah paham keyakinan. Jadi itu yang bisa kita tunjukkan nanti pada saat kita mendiskusi tersebut. Nah, ini ada satu contoh. Bapak Ibu. Berapa tahun lagi? Kayaknya 2 tahun lagi. Simbah duluan loh. Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, makanya Terus saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Terus padahal saya pakai bela diri lah. ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kita. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang kita ikhlas. Tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau diciptakan. Enggak Pak. Capek Pak jadi semarang. Jadi keyakinan untuk prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan kamu. Ya saya sebenarnya jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu yakin tidak menghargai orang lain itu penting banget? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah,
Ya, saya bisa berbagi mulai dari diri sendiri. Saya bisa lebih sabar, mengambil rezeki sedikit, mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat. Baiklah, kalau begitu, yuk kita berikan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita melihat itu, maka posisinya tidak akan berbeda. Kita bisa mempertimbangkan pernyataan ini. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak mengerjakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara yang menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sebut penting bagimu? Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan yang ambigu. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. Satu, perilaku yang salah ini dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan kesalahan. Empat, usaha untuk adanya solusi serta perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Lima, waktu perlu diberikan dari pihak yang membuat kesalahan. Kemudian Bapak Ibu, itu sudah video tadi tentang segitiga institusi. Kita bisa lihat tadi bagaimana guru menangani siswa tanpa hukuman. Ya, jadi bisa saja kita terapkan sebenarnya. Yang kedepannya bagaimana apa yang bisa kita dapatkan dari sini segitiga institusi? Siswa tidak bisa, artinya siswa nanti yang kita tangani tidak menimbulkan rasa sakit dalam diri mereka. Karena kenapa? Mereka tahu kesalahannya di mana. Nah itu perlu kita pahami bersama. Mungkin kedepannya ya namanya hukuman, ya setidaknya kita bisa hindari. Nah, kita mengambil posisi manajer nomor 5. Karena kalau hukum tadi ada konsekuensi yang kita bisa dapatkan, di mana siswa bisa dendam atau kita nyakiti, bahkan kita sendiri mungkin guru pernah mengingat guru yang menghukum kita dari dulu seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan lebih hebat. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai. Ready. Potong dulu. Pemaparan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Semoga bermanfaat bagi kami dan bagi bapak sekalian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai guru, khususnya wali kelas dalam membentuk keyakinan kelas yang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mengawali materi, berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat, gerak. Gimana kabarnya hari ini? Kenapa ini? Bagaimana suasananya hari ini? Baik. Baik karena apa? Baik karena apa ini? Menurut kamu, hari ini kita ini siang-siang panas. Menurut kamu baiknya kenapa? Baik, jalur sekolah. Oh, baik karena bisa terus sekolah. Keadaan sehat walafiat. Ya, ini mundur. Ya silakan. Ya sudah. Bapak kira ini siang-siang kita belajar. Bapak harap masih tetap semangat ya dengan belajar hari ini. Kita berada di kelas ya, bukan lagi kemarin sebelumnya kita di kaprok, ini kita di kelas karena kegiatan hari ini Bapak masuk dalam pembuatan keyakinan kelas ya. Jadi yang Bapak bisa
Ada spidol? Siap. Ada ya? Keyakinan kelas. Apa yang nanti bisa? Ini masing-masing nanti membuat tulis ya keyakinan kelasnya supaya kelasnya itu baik ya, berbudaya positif. Apa yang harus ada di kelas ini ya? Apa yang harus kalian isi di sini di kitab ini untuk mengetahui Pak, supaya kelas saya kondisinya baik, nyaman, semua kalian tulis di sini nanti ya, bisa? Ya. Boleh. Nah, buat satu dulu. Nilai Tulis apa keinginan itu? Foto kan Pak? ya. Lagi-lagi. Ini kita nanti dulu membuat dulu ini ya. Yang apa saja sih keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Nah, di sini di sini harus kompak ya. Nah, di sini tulis harus kompak di situ. Kecil-kecil aja nih ya kata ini. Harus kompak. Nah, itu sudah dilakukan. Tidak ada yang makan saat pelajaran berlangsung. Tidak ada ya. Tidak makan saat pelajaran berlangsung. Adanya kelas membuat organisasi mengecek kelas agar nyaman, jangan merusak fasilitas kelas. Dan jangan perlu semua di otak nanti. Ya nanti kita lihat di sini Bapak hanya meminta kita bikin paling banyak 7 yang kita sepakati menjadi sebuah keyakinan Kelas. ya. Yang pertama harus kompak ya. Kira-kira kalau harus kompak maksudnya di sini harus kompak. Di sini berarti ini aja mungkin buat secara katanya mungkin ya. Jaga kebersamaan gimana? Ya. Jaga. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada nanti tinggal dihapus di bawah ya. Jaga kebersamaan. Kelas NKP 10. Satu. Menjaga kebersamaan dan persaudaraan. Dua. Menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Tiga. Menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan kelas. Empat. Menjaga fasilitas kelas.